Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kani Wulandari akan menjelaskan mengenai filsafat teknologi menurut Don Ihde. Yang pertama, definisi dan posisi teknologi. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi, Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Ia sendiri tidak membuat suatu definisi tentang teknologi secara definitif. Siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi. Penggunaan kata tekne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik, menurut Ihde merupakan pengertian tentang teknologi yang sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi Helenis yang secara filosofis lebih bersifat eklektif, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya dalam kebudayaan sendiri. Menurut Ihde, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi, terdapat 3 ciri utama yang harus diperhatikan, yakni pertama, teknologi harus memiliki komponen konkret, yakni materi. Kedua, aspek penggunaan, yakni aspek praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Secara signifikan, teknologi mulai berkembang dan mempenetrasi kebudayaan Eropa pada zaman Renaissance. Hal ini terutama nampak dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Bagi Ihde, Galileo Galilei merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator Yunani, melainkan prototipe modern bagi teknosains. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama penggunaan teknologi dalam 2 perang dunia seperti bom dan senjata pemusnah lainnya, muncul persoalan tentang posisi teknologi. Hal ini terutama dipersoalkan oleh para kaum determins sosial dan kaum determins teknologis. Kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek, kecuali ketika berada di tangan manusia. Sementara kaum determinis teknologi seperti Jasper Ellul dan Herbert Marcus berpandangan bahwa teknologi memiliki alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Dengan demikian, teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental, di mana semua manusia sendiri dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus. Menyikapi persoalan di atas, Ihde mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral. Dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya, mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia, manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral di sini tidak mengimplikasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netralnya teknologi terlebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Secara persepsional, dunia kehidupan manusia telah berubah. Pengalaman manusia tentang dunianya ditransformasi oleh instrumen teknologi. Manusia pun secara a priori menerima sebuah pandangan dunia yang termediasikan secara teknologis. Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologis yang sangat besar, terutama dalam aspek waktu, ruang, dan bahasa, yang dimana disebabkan oleh artefak teknologi yakni jam, peta, atau lensa, dan tulisan.
dan teknologi yang diciptakan bisa saja tidak selalu mengikuti desain atau kehendak penciptanya. Alat teknologi yang digunakan mengalami transformasi ciri penggunaan sehingga penggunanya dapat berbeda jauh dari intensi semula penciptanya. Metode filsafat teknologi Don Ihde. Menurut Ihde, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisisnya secara reflektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Ihde menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan ini, yang mau dikaji oleh Ihde adalah fenomena teknologi berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty, serta model praksis. Ia juga bertitik tolak dari pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis dari teknologi. Ketika dunia dipahami secara perseptual lewat instrumen teknologi, pengalaman manusia pun berubah. Baginya, sudah menjadi suatu yang lumrah untuk memperlihatkan bahwa bagaimanapun instrumen memperluas atau merubah pengalaman manusia. Proses transformasi pengalaman inilah yang mau dijelaskan oleh Ihde melalui metode fenomenologisnya. Namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologi Ihde dengan fenomenologi Husserl maupun Ponty. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen dari ekstensi kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman Ihde, fenomenologi itu lebih luas dari sekedar relasi subjek atau ego dengan dunia seperti dalam fenomenologi Husserl. Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transdental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat relasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial. Dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacaan atas realistis. Dengan demikian, bukan lagi aku yang berada dalam tubuhku, melainkan tubuhku sebagai aku itulah yang memahami dunia. Metodenya ini disebut sebagai fenomenologi instrumentasi. Melalui metode ini, Ihde berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara intensional dan perseptual berekstensi lewat artefak teknologi. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Konsep dasar filsafat teknologi Don Ihde. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ihde dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life work. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi, dan pada kenyataannya, manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi, semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur. Tanpa sadar, manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Menurut Ihde, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Dalam fenomenologi instrumentasi, dipahami bahwa dunia kehidupan mewujud melalui instrumen.
Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang mewujud dalam bentuk alat-alat, seperti teleskop yang membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, arloji yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Ide menulis dengan hormat terhadap teknologi-teknologi dan sains, saya akan menyebut realisme instrumental saya irisan antara filsafat sains dan filsafat teknologi, yang menunjukkan suatu rentetan warna yang luas dari kedua filsuf sains dan filsuf teknologi dengan memberi tekanan pada teknologi-teknologi sains. Menurutnya, realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains yang teoritis menemukan manifestasi materinya dalam instrumentasi. Sains terwujud dalam teknologi. Wilayah teoritis sains mengecil akibat peran instrumen dalam mengubah status entitas dari teoritis menjadi nyata. Realisme instrumental memberikan status realistis dalam derajat tertentu bagi entitas yang sering dianggap sebagai objek teoritis semata, dan ini menyebabkan wilayah teoritis yang masih ada menjadi semakin kecil. Dalam filsafat teknologi ide, fungsi instrumen dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumen dapat diobservasi, dan observasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dihadirkan secara teknologis, dan teknologi itu sendiri adalah nyata. Instrumen dan dunia yang direpresentasikan adalah kenyataan itu sendiri. Pengalaman yang didapat manusia melalui instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan benar-benar dirasakan keberadaannya. Teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha menilai hubungan dengan manusia dengan teknologi, Ihde terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Kita adalah tubuh kita yang ada dalam arti fenomenologis. Kita adalah ada di dalam dunia yang mengalami gerakan, persepsi, dan emosi dengan tubuh. Pengalaman seperti ini oleh ide disebut sebagai body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi yang manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada. Seperti cara berpikir dan kebiasaan. Berikut akan dipaparkan bagaimana penggunaan alat-alat teknologi mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Teknologi mengubah persepsi waktu. Pada masa kini, waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat petunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dan dikuantifikasi, dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat yang menggunakan arloji sebagai pengukur waktu
dengan masyarakat yang tidak menggunakannya. Sebagai contoh, masyarakat petani bercocok tanam mengikuti pergerakan musim, peredaran matahari dan bulan. Tidak ada ketergantungan pada arloji sebagai alat petunjuk waktu untuk bercocok tanam. Waktu dalam hal ini terlihat lebih santai dan mengalir. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menggunakan arloji untuk mengukur waktu. Mereka tidak melihat tanda-tanda alam seperti kedudukan matahari ataupun bulan untuk mengukur waktu. Hal ini pula yang turut merubah persepsi manusia tentang waktu, terutama di barat di mana orang sering mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Oleh karena itu, waktu yang diukur dengan sistem jam menunjukkan kepastian. Perbedaan dalam persepsi waktu juga dapat dilihat pada penciptaan jam analog dan jam digital. Pada wajah jam analog, kita dapat melihat dua aspek yakni waktu sekarang dan rentang waktu. Selain berada pada jam yang ditunjukkan, misalnya jam 12 siang, kita juga ditunjukkan rentang waktu dari jam 1 sampai dengan jam 12. Sementara pada jam digital ada hanyalah waktu sekarang, waktu yang ditampilkan adalah waktu yang aktual dan rentangan waktu terkesan dihilangkan. Oleh jam digital, satu dimensi waktu dimagnifikasi dan dimensi lainnya direduksi. Demikian dalam penggunaan alat-alat teknologi seperti penggunaan jam digital ini, selalu terdapat struktur magnifikasi pada ciri tertentu sekaligus reduksi pada ciri yang lain. Dengan memagnifikasi suatu objek, objek tersebut dipindahkan dari kedudukan sebagai latar belakang ke latar depan, yang dihadirkan ke hadapan pengamat atau pengguna arloji. Perubahan ini dapat dikatakan sebagai tidak netral, tetapi berlaku pada semua jenis alat teknologi. Bumi merupakan arloji tempat manusia hidup. Alam merupakan satuan waktu yang mana pergerakannya berjalan sesuai kerja arloji. Menyimak fenomena ini, Ihde berpendapat bahwa masa sekarang bukan hanya alam, melainkan diri manusia sendiri pun dibaca melalui alat-alat teknologi. Yang kedua, teknologi mengubah persepsi ruang. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat, dan garis-garis lintang, dan garis-garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisasi dan dikuantifikasikan. Ruang dan lahan direduksi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang lepas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang ditempati oleh pengamat. Contoh lainnya adalah bagaimana kita melihat melalui teleskop. Pengaturan lensa pada teleskop memagnifikasi benda-benda yang sangat jauh, yakni benda-benda angkasa yang tak dapat dilihat secara jelas dengan mata telanjang. Perubahan dalam cara melihat ini juga mengakibatkan perubahan dalam pencerapan ruang tubuh. Hal ini berubah adalah rasa kejauhan dan kedekatan terhadap objek penglihatan. Ruang tubuh berubah melalui teleskop, apa yang pada kenyataannya jauh dilihat sebagai besar dan dekat. Cara mempersepsi ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadinya reduksi terhadap apa yang ada di sekitar. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi teleskop. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dengan indera-indera. Yang ketiga, teknologi tulisan mengubah bahasa. Sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara gamblang, kita dapat melihat bahwa lisan dan bahasa lisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok.
Tulisan dilihat sebagai suatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia, persepsi dan pemahaman kita tentang bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa tulisan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem huruf, tetapi ada juga yang menggunakan sistem gambar. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Dalam budaya-budaya menggunakan bahasa tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk tertulis. Tulisan memampukan orang untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkannya pada masa sekarang. Namun tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikalkan tulisan ke dalam bentuk elektronik. Itu dia tadi penjelasan mengenai filsafat teknologi menurut Don Ihde. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.